ketemu pacar juga susah ya? Gimana? Ketemu pacar juga susah, tapi nggak apa-apa, justru ada kangennya. Emang gak juara ya? Ya, nggak apa-apa juara, yang penting pernah ngalahin kan di final kan? Kita saling mengalahkan. Kembali lagi di channel saya Eriko 26. Saya sekarang bersama Ken Ane. Dia adalah salah satu presenter di televisi Indonesia. Ini dia Ken Ane. Ken Ane, apa kabar? Baik. Nah, kalau selama sehat. pandemi ini gimana sih Ken kerjaannya? Ini nggak apa-apa ya, cuma masker Nggak apa-apa, sebentar. iya. Kerjanya selama pandemi yang pasti lebih agak deg-degan juga ya kalau ke lapangan, karena kan ketemu dengan orang banyak juga. Tapi karena tuntutan pekerjaan ya harus menjalani tetap. Jadi harus terus menjalankan protokol kesehatan lah yang penting. Terus booster imun, pakai suplemen, pakai vitamin, pakai madu. Terus sebisa mungkin menerapkan protokol kesehatan meskipun sulit, tapi ya sudah harus tetap dijalani sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, pekerjaan jurnalis itu kan mungkin sangat berat ya, apalagi di panas, udaranya panas ataupun seperti libur juga. Nah, gimana sih sebenarnya memilih untuk menjadi reporter ataupun di studio juga di presenter ya? Gimana? Memilih jadi reporter sebenarnya ya berarti udah tahu konsekuensinya bakalan kayak gitu. Sempat ngerasa kayak yang udah pernah dan pengen ngerasain hidup yang normal lah ya, kayak orang-orang kayak biasanya. Tapi selain itu juga ternyata banyak privilege yang sebenarnya nggak didapetin orang ketika nggak berprofesi sebagai reporter juga. Misalnya kayak bisa menembus batas-batas yang nggak ditembus oleh orang lain. Terus kalau misalnya soal libur kayak gitu, ya itu konsekuensi, tapi seiring dengan berjalannya waktu pasti nanti akan ketemu flow-nya sendiri, pasti akan bisa nemuin gimana polanya, ngatur waktunya, dan di situ belajarnya justru memanage waktu dengan baik. Nah, kalau suka dukanya sendiri apa sih sebagai Kenan di lapangan sendiri, bekerja sebagai jurnalis sendiri? Suka dukanya pasti kalau misalnya tadi kalau kayak libur di hari-hari besar misalnya, kalau orang-orang bisa berkumpul sama keluarga, kita harus merelakan waktu itu untuk bisa tetap bekerja di momen-momen yang besar gitu, untuk bisa tetap mengabarkan informasi. Kalau itu dukanya kali ya, kayak gitu. Jadi kadang ngerasa kangen kumpul keluarga ketika orang-orang juga berkumpul dengan begitu ramainya gitu. Nah, tapi kalau sukanya juga banyak dikasih pengalaman, banyak dikasih kesempatan buat belajar ya, tadi menembus batas-batas, menembus tempat-tempat yang mungkin sama ini nggak pernah dibayangin kayak gitu, dan ketemu orang-orang yang nggak pernah dibayangin juga. Apalagi kalau ketemu pacar juga susah ya? Ketemu pacar juga susah, tapi nggak apa-apa, justru ada kangennya. Nah, kalau ngomongin presenter sendiri, dulu belajarnya gimana sih bisa masuk ke dunia itu? Apa pendidikannya sebenarnya apa ataupun gimana gitu? Kebetulan kalau aku dulu kuliahnya emang jurusannya komunikasi, tapi sebenarnya nggak ngambil konsentrasi jurnalistik juga sih. Tapi dulu dari waktu kuliah di semester akhir tuh udah mulai freelance jadi jurnalis, jadi reporter. Jadi mungkin tuh starting pointnya udah sejalan kali ya, linear, dan itu bisa mendukung jalannya sampai sekarang gitu awalnya. Jadi dari kuliah dulu udah mulai daftar di TV juga, jadi udah mulai ngerti nih gimana sih gambaran kerja sebagai seorang jurnalis. Nah, kalau selain di TV One sebelumnya di mana sih kerjanya, maksudnya sebagai reporternya gitu? Dulu pas pertama banget pernah di TV lokal ya, di Semarang, karena aku asalnya dari Semarang. Habis itu masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, waktu dulu sempet di Kompas TV di Biro Jawa Tengah sama Jogja. Nah, setelah lulus langsung di TV One gitu. Tapi kan merasa takut gak sih kalau sekarang ini sebenarnya pandemi gini kan kita nggak ada WFH kan, maksudnya kerja sebagai reporter itu gimana untuk biar kita imun kita atau kita semangat dan nggak takut gitu sebenarnya? Kalau aku sih ngejaga imun ya pokoknya berpikir positif lah ya. Terus harus tetap happy, nggak boleh lupa itu, harus tetap happy, makan yang enak-enak, terus jaga kesehatannya. Kalau aku tetap olahraga seminggu tuh paling enggak, kalau workout kecil-kecil ya kalau bisa setiap hari bagus, tapi mungkin yang kayak agak high intensnya mungkin seminggu 2 kali itu buat tetap ngejaga badan gitu kan. Terus habis itu ya tetap jaga protokol kesehatan aja, jadi lebih aware, jadi lebih, tapi nggak boleh parno juga lah, karena harus saling ngejaga, karena nggak boleh WFH juga. Jadi kitanya yang dituntut untuk lebih aware, harus lebih lebih bisa ngejaga diri kita sendiri dan juga buat ngejaga orang lain juga. Mungkin terakhir, mungkin teman-teman kan ingin belajar sebagai presenter atau reporter, gimana sih bisa memberitahu kepada teman-teman biar mudah bisa menjadi presenter? Kayak tadi kan kayaknya agak sulit kan kalau ngomong di depan layar itu kan mungkin grogi, gimana tuh? Mungkin bisa ngajarin nggak teman-teman gitu? Kayaknya kalau di era yang sekarang ini banyak banget platform yang bisa mendukung teman-teman buat belajar jadi jurnalis ya. Apalagi sekarang media itu kan banyak banget memberikan ruang, memberikan wadah buat teman-teman berkreasi gitu. Apalagi di zaman digital sekarang semua orang bisa nge-vlog, bisa bikin YouTube. Menurut aku itu adalah satu sarana belajar, sarana latihan buat semua orang. Sekarang semua bisa lah jadi jurnalis gitu, tinggal gimana niatnya dan
kebiasaan dan passion aja. Nah, mungkin terakhir kali hobinya apa sih selain pekerjaan ini yang lebih digelutin? Hobi apa ya? Traveling sama olahraga sih kalau sekarang. Lagi suka olahraga dan lagi suka jalan-jalan, terus kulineran ya yang pasti sih. Kalau itu setiap saat kayak semua orang suka kulineran deh. Nah, kalau kuliner nih ngomongnya makanan apa sih yang favorit dari Ken Kalau sendiri? aku lebih ke Indonesian food ya, kalau aku ya. Terus apa ya, jajan-jajan street food juga nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya makan, tapi lebih ke Indonesian food sih. Indonesian food, Ya, ya. sama kayak kalau misalnya datang ke daerah-daerah justru pengen ngerasain tempat-tempat makan yang khas lokal dari tempat itu gitu loh. Gitu Nah, sih. kalau aslinya sendiri dari mana Ken sendiri? Aslinya dari Semarang, dari lu- Semarang Jawa Tengah. Jadi Semarang. banyak kuliner kan di sana. Jadi kalau pulang pun juga pasti mengobati rasa rindu, nostalgia dengan makan makanan kuliner-kulineran khas dari Semarang. Oke, Ken Ane, terima kasih Sip. informasinya. Semoga teman-teman bisa belajar dari Ken Ane. Bisa lihat di TV One kalau Ken lagi siaran. Kabar siang. Kabar siang ya. Terima kasih Ken ya. Oke, thank you. Teman-teman kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke?